Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proyek satu yang ada di organisasi SLBC AKW Kumara 2 Surabaya. Next. Eh, sa- Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Ramadan dengan NIM 131. saya Randy Agus Radia, NBI 14123000051. Saya Mufaran Ardian Salim, NIM 072. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sata Effendi, NIM 143. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NIM 150. Perkenalkan, nama saya Slametullah, NIM 208. Perkenalkan, nama saya Jovia Luki Rafael, NIM 213. Nama saya Muhammad Abdul Abdillah, NIM 226. Latar belakang SLBC AKW Kumara 2 adalah sekolah luar biasa untuk peserta didik tunagrahita jenis C1 yang berlokasi di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Yayasan pengelola sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Luar Biasa Alpa Kumara Wardana, pendirian resmi berdasarkan data dari situs DPR Kemendikbud. Dan ini untuk struktur organisasi. Lanjut, Mas. Untuk perancangan kebutuhan SDM di SLB Cakawa Kumara 2 Surabaya, baik pada jenjang SDLB, SMLB, maupun SMALB, guru memiliki tugas dari tanggung jawab yang pada dasarnya sama, yaitu memberikan layanan pendidikan khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus agar mampu berkembang atau berprogres secara optimal sesuai potensi siswa-siswi masing-masing. selanjutnya job desk dan job spesifikasi. Yang pertama, Kepala Sekolah Wartini S.PD, job desk-nya memimpin keseluruhan kegiatan operasional. Job spesifikasi pendidikan minimal S1 kependidikan. Yang kedua, Komite Sekolah Ani Kusmiati, job desk-nya menjadi mitra sekolah dalam pengembangan program kerja. Job spesifikasinya menjadi mitra sekolah dalam pengembangan program kerja. Next. Yang ketiga, tim ahli, semua guru dan jajarannya. Job desk menyusun asesmen kebutuhan khusus siswa. Job spesifikasi pendidikan minimal S1, pendidikan luar biasa atau PLB atau bidang terkait. Yang keempat, bendahara Anissa Mawada S.PD. Job desk-nya mengelola administrasi keuangan sekolah. Job spesifikasinya pendidikan minimal S1 bidang relevan atau akuntansi atau administrasi manajemen. Next. Yang kelima, OPS atau TU, Anissa Mawada S.PD. Job desk-nya mengelola administrasi umum sekolah. Job spesifikasi pendidikan minimal SMA atau D3 atau S1 administrasi. Yang keenam, kurikulum. Tugasnya menyusun dan mengembangkan kurikulum sekolah. Job spesifikasi pendidikan minimal S1 kependidikan. Next. Yang ketujuh, kesiswaan A.A.S. Aryawanti S.SI.MM. Job desk
Desknya mengelola data dan kegiatan siswa. Job spesifikasinya pendidikan minimal S1 psikologi atau pendidikan. Yang ke-8 Sarkas Susana Sudaryanti. Job desk-nya mengelola fasilitas dan investasi sekolah. Job spesifikasinya memahami manajemen investasi dan logistik. Next. Ya, Yang selanjutnya, keseluruhan dari ada Rifai Agnes yang berperan sebagai humas. Job desk-nya adalah menjalin hubungan dengan orang tua siswa, komunitas, dan intersekolah. Di job spek-nya memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan masyarakat. Yang ke-10 ada Bu Siti Hanifah dengan jabat tenaga pendidikan. Untuk job spek-nya adalah membantu guru dalam kegiatan pembelajaran. Untuk job spek-nya pendidikan minimal S1 atau D3 atau SMA. Next. Untuk materi selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan SDM. Yang pertama, analisis jumlah dan karakteristik siswa. Yang kedua, menentukan rasio guru siswa. Yang ketiga, menentukan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, analisis ketersediaan SDM. Yang kelima, menentukan kekurangan gap SDM. Next. Yang selanjutnya adalah identifikasi perencanaan SDM. Yang pertama adalah guru kelas. Tugas utamanya adalah mengajar sesuai kurikulum jenis pendidikan luar biasa, melakukan evaluasi kemampuan akademik dan kemandirian. Kedua, data fasilitasi sekolah. Tugas utama mengolah data siswa, surat-surat, arsip, dan administrasi pos. Yang ketiga, kepala sekolah. Tugas utamanya mengatur, mengkoordinasikan, dan memimpin seluruh aktivitas sekolah. Yang keempat, staf kebersihan. Tugas utamanya menjaga kebersihan dalam lingkungan sekitar sekolah. Next. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi model pengembangan SDM. Yang pertama, sasaran model pengembangan tenaga kerja. Model ini dibuat dengan maksud utama untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga pekerja dan pendukung dalam menjalankan pendidikan khusus. Yang kedua, membina kemampuan kepemimpinan dan keahlian profesional di semua divisi organisasi pemimpinan sekolah, bidang kurikulum, urusan siswa, hubungan masyarakat, fasilitas administrasi, keuangan, serta struktur. Next. Model pengembangan SDM. Yang kedua, elemen pokok model pengembangan tenaga kerja. Yang pertama, penilaian kebutuhan tenaga kerja, assessment of needs. Langkah pertama melibatkan pengenalan keahlian yang sudah dikuasai oleh pengajar dan karyawan. Yang kedua, jurang keahlian sesuai dengan kriteria pendidikan khusus. Next. Yang ke-B, rencana pengembangan tenaga kerja planning. Rencana meliputi menentukan fokus utama peningkatan keahlian, contoh terapi tingkat laku, pengajaran pribadi, pengaturan kelas khusus, penyusunan rencana IEP. Yang kedua, menyusun silabus kursus baik dari dalam maupun luar. Menetapkan waktu, dana, instruktur, dan ukuran keberhasilan menggabungkan pengembangan tenaga kerja ke dalam jadwal pendidikan sekolah. C. Implementasi program pengembangan tenaga kerja. Implementasi dilakukan melalui berbagai jenis program berikut. Satu, kursus seminar. Dua, latihan praktis dan pengawasan.
3. Pertumbuhan profesional terus-menerus. Continuous professional development. Penguatan dalam organisasi. D. Penilaian dan pengawasan. Penilaian dilakukan untuk memverifikasi efektivitas program pengembangan tenaga kerja dengan tolak ukur sebagai berikut. Satu, kemajuan keahlian pengajaran dan karyawan berdasarkan pengamatan dan evaluasi performa. 2. Perbaikan mutu pengajaran dan tingkah laku siswa. Peningkatan keteraturan administrasi dan layanan publik sekolah. Tingkat kepuasan anggota sekolah, pengajar, siswa, wali. Penilaian dilakukan secara teratur bulan per semester dan tahunan. Langkah selanjutnya, follow up. Jika ditemukan kekurangan atau masih ada celah keahlian, sekolah akan melaksanakan 1. Kursus tambahan, 2. Penyesuaian prosedur standar dan panduan kerja, 3. Penugasan ulang berdasarkan kemampuan masing-masing karyawan, 4. Pengembangan ide baru, pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Model pengembangan SDM. 3. Model pengembangan SDM tenaga kerja, diagram konseptual, penilaian kebutuhan, ke rencana, ke implementasi, penilaian. Langkah selanjutnya, model ini membentuk lingkaran yang tak henti sehingga mutu tenaga kerja dapat ditingkatkan terus-menerus sejalan dengan kemajuan pendidikan khusus. Proses rekrutmen di SLB AKW Kumara 2 Surabaya adalah sistem terbuka. Sekolah mengumumkan kebutuhan tenaga kerja secara luas di berbagai media sosial sehingga semua pelamar yang memenuhi syarat dapat mendaftar baik dari dalam maupun luar sekolah. Seleksi rekrutmen dilihat dari nilai ijazahnya yang terutama nilai yang paling tinggi. Metode terbuka berdasarkan laporan. SLB AKW Kumara 2 menggunakan metode terbuka, yaitu lowongan pekerjaan dibagikan secara luas melalui media sosial. 2. Semua guru dan staf ikut membagikan info lowongan ke teman atau jaringan mereka. 2. Penerima berkas pelamar. Pelamar mengirimkan dokumen seperti ijazah, riwayat pendidikan, informasi pribadi, disaring berdasarkan cocokan dengan kebutuhan sekolah. 3. Seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim sekolah memeriksa kesesuaian ijazah dengan jabatan, khususnya PLB untuk guru, nilai akademik pada ijazah, legalitas dokumen, atau fotokopi dokumen lengkap. Next. Apa nih proses seleksi? 4. Wawancara seleksi aspek yang dinilai. 1. Ijazah dan kualifikasi pendidikan PLB atau pendidikan terkait. 2. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Dilihat apakah pelamar mampu hadir tepat waktu dan tidak kesulitan transportasi. 3. Kesopanan dan akhlak atau sifat personal. Sikap ramah, menghormati guru senior, kebutuhan khusus, aspek khusus. 5. Pertimbangan akhir oleh kepala sekolah. Hasil wawancara, kompatibilitas karakter dengan lingkungan SLB, kompetensi dan akhlak calon guru, ketersediaan informasi guru berdasarkan rasio siswa. 6. Keputusan penerimaan pelamar yang lolos
akan mendapatkan pemberitahuan bahwa ia diterima sebagai guru kelas, guru pendamping, atau posisi lain sesuai formasi. Untuk selanjutnya, mengidentifikasi proses atau POAC. Yang pertama, ada planning. Perencanaan program pembelajaran khusus untuk siswa dengan hambatan aktual didasarkan pada kebutuhan individual siswa dan melibatkan beberapa langkah utama seperti identifikasi dan asesmen sekolah, melakukan asesmen komprehensif dalam kurung psikologis, akademik, dan fungsional. Untuk pengembangan rencana pembelajaran individual atau RPI, ini adalah dokumen kunci. RPI disusun oleh tim guru spesialis atau orang tua dan mencakup tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Next. Yang kedua, organizing. Pengorganisian fokus pada pembagian sumber daya manusia untuk mendukung RPI siswa, yaitu guru pendidikan khusus dalam kurung GPK atau guru kelas bertanggung jawab utama atas perencanaan, penyusunan RPI, dan pelaksanaan pembelajaran modifikasi atau khusus. Yang kedua, tenaga pendamping khusus atau TPK. Tugasnya adalah memfasilitasi partisipasi siswa dalam kegiatan kelas, memberikan bantuan individual satu-satu, membantu manajemen perilaku, dan memvalidasi komunikasi mereka bekerja di bawah arahan GPK. Yang diperlukan next. Yang ketiga, actuating. Pelaksanaan adalah tindakan nyata guru dalam mengajar dan menyesuaikan materi agar sesuai dengan kebutuhan untuk setiap siswa. Contohnya, memecah tugas, membagi keterampilan kompleks menjadi langkah-langkah kecil, dan pembelajaran berulang dan intensif. Contohnya, mengulang konsep dan keterampilan secara struktur. Next. Yang keempat, controlling. Controlling yaitu pengawasan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan efektif, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Seperti pengumpulan data berkelanjutan, guru secara rutin mencatat kemajuan siswa terhadap tujuan jangka pendek. Misalnya menggunakan checklist, rekaman frekuensi, atau grafik. Next. Kesimpulan, Untuk kesimpulan, oh ya, lanjut. kesimpulannya, pengelolaan SDM di SLBC AKW Kemaran 2 Surabaya bisa efektif melalui struktur organisasi yang jelas, rencana bebas kebutuhan siswa serta rekrutmen dan pengembangan tenaga pendidik yang berfokus pada kompetensi. Penerapan POAC tercermin dalam penyusunan IEP, pengorganisasian data, pembelajaran adaptif, dan pengawasan berbasis data. Kolaborasi seluruh pihak mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Intinya, organisasi di SLB berfungsi sebagai penggerak yang bikin semua kegiatan secara bisa betul supaya tujuan pendidikan itu tercapai dan sesuai itu sesuai kemampuan dan potensinya. Next. Sekian dari kelompok kami. Di atas kata-kata, mohon maaf. Dan